Renungan kita hari ini berjudul Selesaikan di sini. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Tersangka GR telah menendang Dik Rompis dalam sebuah acara di Kelurahan Tinoor 1. Kejadiannya adalah Minggu 28 November 2021. Perselisihan antara keduanya terjadi karena lelaki Dik minta lagu yang dinyanyikan oleh ayah tersangka dihentikan dan diganti dengan lagu lain. Sehingga terjadi adu mulut. Tersangka lantas menendang lelaki Dik sehingga tersungkur ke jalan. Perselisihan adalah sesuatu yang seringkali tidak dapat dihindari oleh setiap orang di mana saja. Perselisihan bisa terjadi karena kesalahpahaman atau ketidaksepahaman. Perselisihan dapat terjadi di dalam keluarga, antara suami dan istri, anak dan orang tua, sesama saudara. Perselisihan juga dapat terjadi di dalam komunitas tempat bekerja, pertemanan, bahkan rekan pelayanan. Perselisihan haruslah diselesaikan. Karena perselisihan dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk, yaitu rusaknya suatu hubungan. Bahkan, perselisihan dapat menimbulkan rasa benci di dalam hati. Tentu saja, ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat pertama hingga ayat yang ke-11, kita mau belajar suatu hal penting di dalam menyelesaikan perselisihan. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan sebagai orang-orang percaya, ketika kita berselisih dengan orang lain, maka kita perlu mencari penyelesaian melalui sesama orang percaya. Bukan berarti orang percaya tidak menghargai hukum yang berlaku di tempat di mana dia hidup. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sebisa mungkin suatu perselisihan diselesaikan sebelum harus masuk ke ranah hukum. Yaitu perselisihan diselesaikan bersama-sama di dalam komunitas sesama orang percaya. Tentu saja ada alasan mengapa perselisihan sebaiknya diselesaikan di antara komunitas sesama orang percaya.
Yang pertama adalah karena kebenaran yang mutlak adalah kebenaran dari Allah atau firman Tuhan. Oleh sebab itu, segala perselisihan harus diselesaikan sesuai dengan kebenaran Allah. Dan kebenaran itu didapat di dalam komunitas orang-orang percaya. Alasan yang kedua, sebagai orang percaya, kita telah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan di dalam Kristus. Oleh sebab itu, seharusnya orang percaya tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan adil dan menyelesaikan suatu masalah dengan benar. Jadi saudara, ketika saat ini Anda sedang berselisih dengan orang lain, ingatlah, perselisihan itu harus diselesaikan. Carilah orang-orang di komunitas gereja kita untuk membantu menyelesaikan perselisihanmu. Dasar keputusan yang kita pakai adalah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang bisa menyatakan keadilan bagi semua orang. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi komunitas orang percaya yang semakin hari bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Dasar bumi dia dirikan, awan indah berterbangan. Dia ciptakan semua makhluk dan berjanji untuk pelihara. Semua telah